Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha Penyayang, Maha Rahman, Maha Rahim, mengkaruniakan kesehatan kepada kita. Semoga mengkaruniakan keberkahan dan semoga pagi ini menjadi salah satu pagi yang terbaik yang pernah kita lalui, menjadi salah satu pagi yang Allah karuniakan keridhaan sehingga apa yang kita lakukan menjadi amal soleh, menjadi bekal pulang kita ke akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengkaruniakan keistiqomahan dan kedisiplinan kepada kita dalam meniti jalan kebenaran dan jalan kebaikan. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umatnya, pengikutnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya yang semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, sambil menunggu guru-guru kita semua, Agim dan Adeda, semoga beliau bisa bergabung di acara MT pagi ini. Dan di Rabu pertama di bulan Juni ya, tanggal 1 Juni 2022 ini, semoga Bapak dan Ibu dimanapun berada senantiasa sehat dan Allah karuniakan perlindungan insya Allah. Dan kita doakan untuk putranya Pak Emil, Gubernur Jawa Barat yang saat sekarang sedang diuji Allah, dan semoga putra Pak Emil segera diketemukan kembali karena di sungai di Swiss saat berenang dan dalam kondisi yang sekarang belum diketemukan. Semoga Allah memudahkan segala urusannya, menguatkan Pak Emil dan keluarga, dan semoga putra beliau dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, saya izin sharing ya sambil menunggu guru-guru kita. Nah, sudah kelihatan Pak Hafid? Siap Pak Gatot, sudah. Nah, begini lebih ini mungkin ya. Lebih bagus kah? Lebih besar? Ya, Pak Gatot. Nah, tema kita diskusi di pagi ini adalah memimpin diri adalah kunci memimpin orang lain. Kalau dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah sempat berdiskusi dengan Adeda dan beberapa rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah masuk memberikan tanggapan, respon, dan sebagainya. Jadi kepemimpinan itu secara singkatnya menurut Josh Terry itu adalah kegiatan mempengaruhi orang untuk bersedia berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi kepemimpinan, kalau kita mendengar kata kepemimpinan atau pemimpin, itu kata kuncinya adalah mempengaruhi orang. Jadi kalau misalnya kita sebagai seorang pemimpin, namun yang kita pimpin itu tidak mengikuti apa yang kita anjurkan, apa yang kita sampaikan, maka sebenarnya kepemimpinan kita itu kurang efektif, kurang berhasil. Karena ukuran kepemimpinan salah satu indikatornya yang paling besar adalah kemampuan mempengaruhi orang untuk bergerak bersama untuk mencapai tujuan. Nah, tentu saja mempengaruhi orang ini ada yang pengaruhnya baik, ada yang pengaruhnya buruk. Namun juga itu sebagai pemimpin walaupun buruk, contohnya misalnya Hitler ataupun Mussolini ataupun pemimpin-pemimpin kriminal mafia begitu,
itu boleh jadi kepemimpinannya itu sangat kuat, mempengaruhi orang untuk bergerak itu juga besar, namun ke arah yang tidak baik, ke arah yang jahat, kriminal. Namun juga mereka kategorinya adalah pemimpin. Nah, tentu saja yang kita harapkan mempengaruhi orang ini tidak hanya sebatas urusan dunia, kalau misalnya di perusahaan ataupun di organisasi mencapai tujuan bersama itu jumlah omset ataupun laba ataupun finansial semata yang urusan dan ukurannya adalah urusan dunia, namun justru yang paling besar dan paling hebat adalah kalau pengaruh ini tembus lintas batas, lintas waktu, dan bisa selamat tidak hanya dunia namun juga bisa selamat di akhirat nanti. Dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga pantaslah seorang orientalis yang menulis dan mengumpulkan pemimpin-pemimpin dunia dari sejak Nabi Adam sampai saat ini. Nah, namanya Michael Hart itu menempatkan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai satu di antara manusia yang pernah lahir yang kemampuan kepemimpinan itu sangat luar biasa karena pengaruhnya. Beliau hidup 14 abad yang lalu dan masih sampai sekarang diikutin ajaran beliau, diikutin dan ditaati hampir 1,5 sampai 2 miliar manusia di dunia ini dengan tidak ada perubahan ajaran dan pokok-pokok apa yang beliau sampaikan. Itulah Nabi kita, nabinya umat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa kepemimpinan beliau itu sangat luar biasa, sangat kuat? Karena memang beliau mengajak tidak hanya urusan dunia, tidak hanya sebatas target dunia, mengumpulkan aset finansial, namun justru target beliau atau tugas beliau, pengaruh beliau adalah keselamatan di akhirat. Keselamatan yang hakiki, keselamatan yang abadi, yang menjadikan manusia itu paripurna sebagai hamba Allah dan sebagai manusia yang bermanfaat untuk orang lain, rahmatan lil alamin. Nah, Rabu yang lalu kita juga sudah diskusi terkait dengan kata kunci kepemimpinan, itu adalah proses mempengaruhi. Orang-orang bersedia secara sukarela, Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya yang kita pimpin itu bersedia bersama-sama maju, bergerak, beraktivitas secara sukarela, maka tentu saja itu menjadi faktor yang penting. Mengapa? Karena memang tidak semua pemimpin ataupun faktor kepemimpinan ini memiliki sumber daya yang cukup untuk menggerakkan orang-orang. Namun apabila orang itu bergerak bersama-sama, kemudian secara sukarela, tanpa ada paksaan, tidak ada reward dan punishment-nya, nah itu luar biasa. Kemampuan kepemimpinannya sangat luar biasa. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah tujuan bersama. Jadi Bapak dan Ibu, salah satu kunci keberhasilan seorang pemimpin memang memiliki tujuan. Bagaimana seorang pemimpin itu menentukan visi, misinya, dan tujuan bersama, dan dikomunikasikan dengan tepat, secara jelas, clear kepada yang dipimpinnya, sehingga yang dipimpin itu tahu, mengerti, dan paham apa yang harus dilakukan, begitu. Apa yang menjadi tujuan organisasi atau perusahaan ataupun komunitas itu. Sehingga kalau misalnya seorang pemimpin itu belum bisa atau tidak bisa menentukan tujuan bersama, ataupun visi misinya itu belum jelas atau masih belum tergambar, atau bahkan sudah ada namun juga belum tersampaikan dengan baik kepada yang dipimpinnya, anggotanya, membersnya, begitu cenderung orang tidak akan
bersedia untuk bergerak, tidak akan mau beraksi, tidak akan mau beraktivitas, apalagi bergerak bersama. Nah, kemampuan pemimpin salah satunya adalah bisa memvisualisasikan tujuan ataupun visi misinya ini secara jelas, sehingga anggotanya itu sangat clear, sangat jelas apa yang dituju dalam sebuah organisasi ataupun perusahaannya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu tadi di awal, kepemimpinan memimpin diri itu adalah kunci memimpin orang lain. Nah, memang kita dalam level apapun, dalam ruang lingkup baik kecil, besar, maupun ya secara berjenjang ya, kepemimpinan seorang itu bisa diukur sebenarnya seberapa hebat dia bisa memimpin dirinya sendiri. Mengapa? Karena orang yang gagal memimpin diri, memimpin ya tubuhnya, memimpin badannya, memimpin pikirannya, dia tidak bisa memimpin lisannya, dia tidak bisa memimpin pendengarannya, tidak bisa memimpin penglihatannya, maka cenderung sebenarnya orang itu walaupun pemimpin dianggap level tinggi, level besar, nasional, internasional, maka sebenarnya akan gagal memimpin orang lain. Nah, mengapa begitu? Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau dalam sebuah hadis menyatakan bahwa di setiap jasad manusia itu ada segumpal darah. Nah, kalau segumpal darah ini baik, maka seluruh kujurnya juga akan baik. Namun apabila segumpal darah ini jelek atau tidak baik, maka hampir dipastikan seluruh jasadnya akan rusak atau tidak akan baik. Nah, segumpal darah itu apa? Segumpal darah itu adalah hati. Nah, hatilah sebenarnya kolbu ini yang memimpin tubuh kita, yang memimpin badan kita. Siapa anggotanya? Anggotanya adalah 6 indera kita: indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera apalagi perasa, indera pokoknya ada 6 aja: penciuman, penglihatan, pendengaran, pengecap, rasa, terus apalagi satu lagi. Kemarin hafal ya 6, sekarang jadi lupa. Nah, jadi hati sebagai pemimpin, maka anggota tubuh kita itu atau 6 indera tubuh kita ini, nah memang harus mengikuti. Kalau misalnya seorang itu gagal memimpin dirinya, memimpin inderanya, maka sebenarnya terkadang tidak efektif memimpin orang lain. Maka siapapun yang ingin menjadi pemimpin di level apapun, maka kuncinya adalah kita harus bisa dan berhasil memimpin diri kita sendiri. Insya Allah. Nah, ini ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang suami adalah pemimpin terhadap keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi Bapak dan Ibu, kita walaupun tidak memiliki amanah ataupun tugas dari komunitas, dari perusahaan, tidak memiliki anggota, namun setiap diri kita itu adalah
pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. Tentu saja pertanggungjawaban ini tidak hanya di dunia. Kalau seorang manajer atau direksi atau direktur atau komisaris itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh siapa? Oleh pemegang sahamnya. Saat rapat RUPS akan dimintai pertanggungjawaban. Membuat laporan, apakah laporan itu bagus kinerjanya atau tidak, begitu. Nanti akan direview, dianalisa, dan akan bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang diambil. Nah, walaupun seseorang atau kita itu tidak memiliki tim, tidak memiliki anggota, namun kita karena memimpin diri kita sendiri, ada 6 indera yang harus kita kendalikan, maka kita juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga Bapak dan Ibu, dimanapun kita memiliki tugas, fungsi, maupun amanah yang diberikan kepada kita, maka sebenarnya seseorang itu melekat terhadap pertanggungjawaban yang ada. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya kita ini memiliki anggota, ada struktur organisasi, kemudian ada jenjang kepemimpinan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mempertanggungjawabkan apabila itu ada secara jenjang, ada level-level kepemimpinan. Nah, ada yang kata-kata yang penting Bapak dan Ibu, ada tanggung jawab dan delegasi dan wewenang. Ada tanggung jawab, ada delegasi, ada wewenang, ada delegasi. Nah, yang bisa didelegasikan, yang boleh didelegasikan itu adalah kewenangan kita. Tapi tanggung jawab itu nggak bisa didelegasikan. Saya misalnya sebagai Ketua Yayasan Darut Tauhid bertanggung jawab terhadap perjalanan ataupun pengelolaan sekolah formal dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di pendidikan ini, pendidikan formal. Nah, tapi karena saya juga memiliki kewenangan, di situ ada kewenangan mengkoordinasikan dan mereview, menganalisa, dan mengevaluasi SDM, maka ini bisa saya delegasikan. Terkait apa? Mengkoordinir SDM. Dibagi-bagi. Oh, kalau yang PAUD, itu nanti ada kepala sekolahnya, ada struktur di bawahnya, ada wakil kepala sekolah, ada guru. Demikian juga yang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, SMK juga ada struktur organisasi yang itu di-sharing kewenangannya. Sebagian yang tadi semuanya ada di saya, kemudian saya delegasikan ke teman-teman, kita bisa ke kepala sekolah, kemudian keuangan juga delegasikan kepada tim yang ahli di situ, kemudian untuk manajerial, keseharian, operasional, dan sebagainya, kita bisa delegasikan. Namun yang tidak bisa delegasikan adalah tanggung jawab. Nah, kalau terjadi sesuatu terhadap pendidikan formal itu, maka yang paling bertanggung jawab adalah ya ketua yayasannya dalam hal ini saya, kalau misalnya terjadi sesuatu. Nah, bagaimana tanggung jawab atau kewenangan yang didelegasikan? Maka teman-teman kita yang memegang amanah sesuai dengan kewenangannya, misalnya sebagai kepala sekolah, ataupun wakil pengasuhan, atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang humas, dan lain sebagainya, dia akan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya, dan itu juga bisa delegasikan. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, terkait hal ini memang terkadang kita agak rancu ya, mana yang bisa didelegasikan, mana yang bisa menjadi responsibility kita, menjadi tanggung jawab kita. Contoh lain misalnya rumah tangga. Rumah tangga misalnya mencari nafkah. Nah, mencari nafkah itu menjadi tugas pokok kepala rumah tangga. Nah, saat sudah mendapatkan hasil misalnya 2 juta setiap bulan, seorang kepala keluarga bekerja, beraktivitas, berusaha, mendapatkan rezeki dari Allah misalnya 2 juta. Nah, penggunaan 2 juta ini menjadi kewenangan kepala rumah tangga itu, namun kemudian didelegasikan kepada siapa? Kepada istri,
kepada anak-anak, kepada istri untuk membeli keperluan-keperluan dapur, keperluan rumah tangga, kemudian diberikan kepada anak untuk keperluan anak, transportasi ke sekolah, kemudian bayar SPP, kemudian uang saku dan sebagainya. Itu adalah bagian dari mendelegasikan kewenangan yang ada. Sehingga yang rezeki dari Allah yang 2 juta tadi, kemudian dibagi-bagi, diberikan ke masing-masing, ke teman-teman, ke keluarganya, maka itu menjadi bagian dari delegasi. Nah, kepala rumah tangga tidak boleh itu menyerahkan tanggung jawab. Misalnya begini, aduh capek nih mencari rezeki, udah nak gantian, adik aja keluar berusaha bekerja mencari rezeki. Nah, seorang anak tidak bisa mempertanggungjawabkan amanah dari kepala rumah tangga, yaitu ayahnya. Kenapa? Karena itu menjadi tanggung jawab kepala rumah tangganya, bapaknya, ayahnya. Nah, sang anak atau istri bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap tadi uang yang diberikan dari suaminya. Nah, dalam hal itu, maka sama juga di sebuah perusahaan akan berlaku juga seorang direktur utama, dia akan bagi-bagi kewenangannya, didelegasikan kepada struktur organisasinya. Ada direktur operasional, ada direktur pemasaran, ada direktur keuangan, administrasi, dan sebagainya. Nah, seberapa besar kewenangan yang didelegasikan, itu tergantung dari situasi dan kondisinya. Insya Allah. Jadi pada intinya Bapak dan Ibu, kita adalah pemimpin, setiap kita adalah pemimpin dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak hanya di dunia, namun juga pertanggungjawaban di akhirat. Nah, tentu saja pertanggungjawaban ini kita bisa lakukan apabila kita bisa mengendalikan dan memimpin diri kita sendiri. Seseorang yang bisa memimpin lisannya, bisa memimpin pendengarannya, bisa memimpin panca inderanya, penglihatannya, maka insya Allah dia akan lebih efektif, dia akan hebat, luar biasa kepemimpinannya. Kenapa? Karena dia biasanya sudah melakukan dulu, sudah riadah dulu, baru kemudian di-sharing, diberikan kepada siapa yang dipimpinnya, kepada anggotanya. Nah, di hadis ini Bapak dan Ibu, ini tidak hanya yang dimaksud pemimpin, termasuk juga negara, masyarakat, rumah tangga, komunitas, maupun kepemimpinan-kepemimpinan yang lainnya, dan ini berlaku untuk setiap orang. Apakah kepemimpinan itu hanya ada di konsep Islam? Enggak. Beberapa Rabu yang lalu, kalau tidak salah 2 Rabu yang lalu ya, kita sudah bahas bahwa konsep kepemimpinan yang selama ini kita pelajari atau saya pelajari itu ternyata polanya itu, nah seperti ini, modelnya terbalik. Kalau konsep kepemimpinan dalam Islam itu pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaumnya. Sayyidul Qaum Khadimuhum. Hadis riwayat Ibnu Asakir dan Abu Nuaim. Nah, jadi piramidanya itu terbalik. Tapi kalau kepemimpinan yang dipelajarin selama ini pada umumnya justru piramidanya ya seperti biasa begitu. Kalau di Islam justru top level itu yang paling bawah, yang paling berat bebannya, paling harus bertanggung jawab, yang paling harus memberikan contoh, dan yang paling harus memberikan energi, tenaga, waktu, pikiran yang luar biasa besarnya. Beda dengan konsep kepemimpinan yang selama ini kami pelajari, justru kepemimpinan ataupun pemimpin-pemimpin yang levelnya tertinggi, yang paling besar, itu justru yang di atas. Kalau di Islam itu justru yang pemimpin ataupun anggotanya itu yang paling atas, kemudian baru secara berurutan ke bawah, secara tanggung jawab. Nah, tadi
kalau kewenangannya itu bisa di-share ya, bisa dibagi sesuai dengan situasi kondisi lingkup pekerjaan ataupun lingkup tanggung jawab dan ruang besar kecilnya sebuah tugas ataupun amanah yang diemban. Nah, dengan konsep ini, Bapak dan Ibu, konsekuensinya pertama adalah pemimpin adalah pelayan dari kaumnya. Ini sudah berkali-kali ya kami sampaikan bahwa seorang pemimpin itu tidak sebagai bos, tidak sebagai atasan, bukan sebagai orang yang harus dilayani, orang yang spesial, orang yang istimewa begitu. Tapi dalam Islam pemimpin itu justru sebagai pelayan baik kaum. Nanti ada beberapa contoh yang akan saya sampaikan betapa seorang pemimpin yang berhasil dalam sejarah dan peradaban Islam memang orang-orang yang luar biasa, bisa mengendalikan diri, bisa memimpin dirinya sendiri sehingga bisa memimpin orang lain. Dan itu Masya Allah berhasil dan sukses. Yang kedua, paling bertanggung jawab. Kenapa paling bertanggung jawab? Ya, karena beban amanah itu di pundaknya, bukan di pundak orang-orang yang dipimpinnya. Kalau seorang pemimpin itu nggak bersedia bertanggung jawab, ataupun lari dari tanggung jawabnya, ataupun kalau misalnya diminta laporan tidak ada laporannya, kemudian direview ataupun dievaluasi ternyata memang tidak ada perubahan, ya pemimpin ini tidak kurang pas kalau diberikan amanah terhadap kepemimpinan ataupun tanggung jawab dan amanahnya. Karena pemimpin itu walaupun tidak masuk kantor, di jalan boleh jadi, kemudian ada kendala jarak waktu, namun tanggung jawab itu melekat begitu. Seperti halnya kalau misalnya contoh sederhananya kalau di pekerjaan teman-teman kita masuk dari jam 8 sampai jam 4 bisa jadi. Nah, seorang pemimpin itu walaupun tidak absen, tidak masuk jam 8 sampai jam 4, itu misalnya di luar kantor, tapi dia terhadap pengelolaan kantor, apa yang terjadi di perusahaan, itu wajib tahu, wajib mengetahuinya, dan wajib bertanggung jawab gitu. Jadi apa yang terjadi di kantor, walaupun dia tidak hadir di kantor secara fisik, namun dia tetap bertanggung jawab. Jadi bukan berarti ketidakhadiran seorang pemimpin di kantor itu dia lepas dari tanggung jawab, enggak, karena dia melekat tanggung jawabnya. Tanggung jawab itu tidak bisa dilepaskan, tanggung jawab itu tidak bisa diletakkan sementara, itu nggak bisa. Misalnya jam kantor jam 4 selesai, kemudian terjadi sesuatu tuh jam 5 atau setengah 5 atau jam 6. Nah, seorang pemimpin tidak bisa, wah ini sudah lewat di jam kerjanya, ini bukan tanggung jawab lagi. Nggak bisa. Seorang pemimpin bertanggung jawab walaupun itu di luar aktivitas jam ataupun jadwal hariannya. Yang ketiga, paling berat bebannya. Iya betul, seorang pemimpin dalam Islam itu paling berat, luar biasa beratnya. Sehingga beberapa, ya kalau misalnya dipilih begitu ya, yang memiliki pemahaman yang baik terhadap keislaman, terhadap konsekuensi memimpin, itu kadang-kadang justru cenderung tidak bersedia untuk maju begitu ya. Mengapa? Karena memang tahu bahwa beratnya seorang pemimpin. Contoh kecil begini, suatu perusahaan aja, masalah kemarin dilanda COVID. Nah, dilanda COVID tentu saja ada batasan-batasan aktivitas yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan, kondisi pengelolaan perusahaan, ataupun kondisi-kondisi yang harus dilakukan keputusan yang tepat, yang berat, yang boleh jadi harus berdampak merumahkan timnya, ataupun memberhentikan kontraknya, memberhentikan ataupun
pensiun dini dan sebagainya. Nah, keputusan itu bukan di anggotanya, bukan di yang dipimpin, tapi keputusan itu ada di pemimpinnya, di direksinya, di manajernya. Nah, kalau seorang pemimpin sudah berat mengambil keputusan itu, maka ya wajar. Kenapa? Karena secara hubungan manusia, hubungan sosialnya selama ini sudah bersama-sama, begitu, sudah ya hampir tiap hari ketemu di kantor, ketemu di komunitas, ketemu di organisasi, pasti berat. Namun pilihannya adalah bahwa antara baik dan baik, buruk dan buruk, ataupun lebih baik dan lebih baik, lebih buruk, lebih buruk. Nah, beratnya seorang pemimpin mengambil keputusan adalah terkadang pilihan-pilihannya itu memang, Masya Allah, berkonsekuensi terhadap pemberhentian, terhadap pemutusan hubungan karya, hubungan silaturahmi boleh jadi kalau misalnya memang pelanggarannya juga sangat berat. Namun itu harus diputuskan oleh seorang pemimpin sehingga nggak bisa tidur berpikir begitu ya. Namun kalau insya Allah mohon pertolongan Allah, segala sesuatunya tidak dengan emosi, dengan data yang jelas, biasanya lebih mudah insya Allah. Nah, yang keempat, konsekuensinya dengan piramida terbalik bahwa suatu pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaumnya, itu sebagai supporting tim, sebagai pendukung tim. Pendukung tim memfasilitasi, mendorong, menginspirasi, memotivasi. Karena tadi di awal bahwa seorang pemimpin itu kuncinya mempengaruhi orang. Nah, mempengaruhi orang itu dengan tujuan yang jelas, visi misi yang jelas, dan kemudian dikomunikasikan dengan tepat, dengan cara yang baik. Nah, saat mendukung tim ini memang ini ada ilmunya, yaitu tentang manajemen SDM. Nanti semoga sampai ya kita pembahasannya, diskusi terkait hal itu mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya. Namun pada intinya begini, jadi mendukung tim itu adalah kita harus memahami bahwa semua orang itu memiliki potensi untuk berhasil, memiliki potensi untuk maju, memiliki potensi untuk bisa menggemban amanah itu dengan baik. Allah sudah menganugerahkan kepada setiap diri, setiap tim kita itu memiliki potensi agar bisa mengemban amanah itu. Nah, seorang pemimpin yang hebat, yang baik itu bisa membaca dan bisa memotret ya, dan mengenali timnya, karakter timnya. Oh, kalau yang teman saya ini, anggota tim saya ini harus diajak bicaranya itu secara face to face, diajak ke ruangan khusus berdua, dijelaskan bahwa tujuan program ini adalah ini, kemudian tugasnya disampaikan secara jelas, secara personal, sampai detail, sampai dia memahami betul. Nah, ada yang harus seperti itu. Tapi ada juga di pertemuan yang besar, di forum yang besar, rapat yang besar, begitu ya, menyampaikan ide, gagasan, tujuan, visi misinya itu, seorang pemimpin menyampaikan di forum itu, anggotanya sudah ada juga yang mengerti, tapi ada juga yang belum bisa mengerti, harus diulang-ulang, dan itu kita sebagai seorang pemimpin harus mensupport. Jangan sampai, wah itu kelihatannya nggak bisa itu jadi anggota saya, nggak bisa dia jadi tim saya, udahan aja. Malah sebenarnya seorang pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang sebenarnya bisa mensupport timnya, walaupun timnya itu belum bisa menjalankan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena tugas seorang pemimpin itu memang memotivasi, menjelaskan, mengkomunikasikan, juga terkait juga bagaimana
mengklarifikasi dan mendorong timnya itu akan bisa maju. Pak Apip, kalau Adeda sudah bergabung kah? Sudah, Mas. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya sendirian nih, Masya Allah. Enggak, banyakan. Banyakan ya. Oh iya, banyakan lupa. Izin ini contoh-contoh ya, referensi pemimpin-pemimpin dunia yang bisa mengendalikan diri dan kemudian pengaruhnya sangat luar biasa. Ini Amirul Mukminin Al-Ma'mum. Al-Ma'mum ini khalifah dinasti Abbasiyah yang saat beliau memegang khalifah ini dinasti Abbasiyah masuk di puncak kejayaannya. Dan ada salah satu yang riwayatnya dari Yahya bin Aksam. Pada suatu malam aku menginap di rumah Amirul Mukminin Al-Ma'mum. Aku terbangun di tengah malam karena haus yang sangat, maka aku pun bangkit atau mencari air. Tiba-tiba Amirul Mukminin berkata, "Wahai Yahya, apa yang terjadi?" Aku menjawab, "Demi Allah, aku sangat haus, wahai Amirul Mukminin." Lalu Khalifah bangun seraya membawa seteko air untukku. Aku berkata, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa tidak kau suruh pembantu atau budak saja?" Beliau menjawab, "Tidak, karena bapakku meriwayatkan hadis dari bapaknya dan dari kakeknya, dari Uqbah bin Amir." Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Sehingga Al-Ma'mun sebagai Amirul Mukminin karena memposisikan diri sebagai pelayan, sebagai fasilitator, mengambilkan teko. Salah satu cerita sehingga dinasti Abbasiyah pada saat beliau memegang kekhalifahan itu menjadi periode puncak kepuncaan dari dinasti Abbasiyah. Kemudian yang lain adalah kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Betapa beliau saat putranya masuk ke ruangan kerja beliau, kemudian ditanya, "Ada apa anakku? Mau cerita tentang sesuatu?" "Iya ya, aku mau cerita tentang urusan rumah tangga keluarga." "Oh, kalau begitu sebentar." Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz meniup lilinnya. Putranya heran. "Ya ayah, kenapa lilin lampu ini dipadamkan?" "Ya, ini lilin ini dibeli, minyaknya dibeli dari kas negara. Sedangkan urusan kita adalah urusan keluarga, urusan pribadi. Tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi, keperluan keluarga." Nah, betapa hal-hal yang memang kecil terkadang membuat kepemimpinan seorang itu bisa efektif. Sehingga dalam riwayat 2-3 tahun memimpin Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ini mencapai puncak kejayaannya, sehingga beberapa wilayah tidak bersedia menerima zakat karena sudah sangat sejahtera dan sudah sangat makmur pada waktu itu, insya Allah. Nah, kalau begitu Adeda, terima kasih. Sekarang giliran Adeda, pengalaman nih Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Gatot. Saya lagi belajar membedakan antara bos dengan pemimpin. Mungkin Mas Gatot juga pernah mendengar atau mungkin sudah pengalaman juga. Di antaranya pengaruh ini bos bisa macam-macam pengaruhnya, Bu. Di antaranya kalau bos menekan, Mas Gatot. Kalau pemimpin mengarahkan. Alhamdulillah, yarhamukallah. Dunia ngedoain Mas Gatot. Alhamdulillah. Di antaranya pemimpin ini yang berpengaruh itu yang mempunyai karakter kuat, Mas. Di Darutoid ada karakter baku baik dah kuat untuk seorang leader. Di antaranya karakter karena pengaruhnya kuat, dia memiliki karakter kuat. Di antaranya adalah BDT yang sering Agim sampaikan. Jadi karakter kuatnya berani, disiplin, dan tangguh. Jadi bagi seorang pemimpin,
yang benar-benar teruji adalah keberaniannya. Berbasis keyakinan. Jadi keberanian menjadi bagian peranan yang sangat penting bagi seorang pemimpin, Mas. Kebayang kalau pemimpinnya penakut ya. Iya, betul. Lihat ada musuh dia di bagian belakang. Kemudian dia pokoknya sih serba takut ya. Jadi pemimpin karakter kuatnya adalah BDT, berani, disiplin, dan tangguh. Jadi benar apa yang disampaikan Mas Gatot, kemampuan mengendalikan diri. Berani mengakui kekurangan diri, berani mengakui kelebihan orang lain, berani ngambil keputusan, berani berubah. Di antara yang paling penting yang sering Agim sampaikan adalah berani untuk mengakui kekurangan diri. Nah ini banyak yang karena kedudukannya banyak disanjung sehingga dia melupakan kekurangan dirinya, Mas. Kemudian Iya, yang betul. kedua berani disiplin. Nah disiplin menjadi tugas pokok yang utama bagi seorang pemimpin. Suatu saat ada perusahaan, Mas, yang telat terus ya. Kemudian ini saya ceritanya dapat dari siapa dulu teh. Kemudian pemimpin barunya teh sederhana sekali, Mas, nggak ribut, nggak banyak ngomong. Hanya dia masuknya jam 7:30. Dia sudah berdiri jam 7:45, jam 7:15 di depan pintu gerbang. Berdiri aja di sana, nggak ngomong, nggak apa-apa, Mas. Jadi orang lewat terus sehari, 2 hari, 3. Robah dalam seminggu, Mas. Orang jadi disiplin karena menunjukkan disiplin yang tinggi bagi seorang pemimpinnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Berani, disiplin, dan banyak orang yang makanya beda bos dengan leader tag gitu. Kalau bos berfokus pada dirinya, tapi leader berfokus pada timnya. Bos cenderung tertutup, kalau pemimpin cenderung terbuka. Bos cenderung banyak ngomong, kalau leader banyak mendengar. Nah itu diantara bagaimana proses pengendalian diri bagi seorang pemimpin. Silakan Mas. Baik, insya Allah minggu depan kita bahas ya terkait faktor-faktor yang membuat kepemimpinan seseorang itu efektif. Nah, tadi sebagian sudah disampaikan Adeda, tapi di Darut Tauhid itu ada 7T ABC ya, 7T ABC, ada tenang. 7T ABC, masih ingat nggak Mas? Tenang, terencana, terampil, tekun, tertib. Satu lagi, dua lagi. Harus murojaah dulu Mas, harus murojaah dulu. Ya, kita masuk di pertanyaan untuk Bapak dan Ibu ya. Ya, silakan. Ini dari Pak Andris Bahari ya, di IGAA nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon saran bagaimana jika pemimpin melakukan kekilafan kecil, kemudian anggota menggibah, menceritakannya secara berlebihan sehingga dia kehilangan kepercayaan diri dan pengaruh. Bagaimana solusinya? Pemimpin melakukan kekilafan kecil. Ada ini? Belum jalan, masih mood, masih ini? Halo? Iya, jadi keberanian untuk minta maaf. Iya. Itu menjadi bagian penting bagi seorang pemimpin. Dan ini sekarang jarang sekali Mas, pemimpin yang berani minta maaf. Padahal yang membulak-balikan hati adalah Allah. Ya, urusan minta maaf itu seakan-akan kepada manusia, padahal hakikatnya adalah dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan, membuat Allah ridho. Allah mudah membulak-balikan hati seseorang. Betul. Dan pengalaman itu kalau kita sudah minta maaf, mendeklar ya, itu lebih plong ya, lebih enak, lebih tenang, lebih bahagia gitu. Jadi ketemu dengan orang juga sudah tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan karena sudah dideklar ya bahwa saya melakukan kesalahan ini,
Saya mohon maaf, mohon doanya semoga tidak terulang lagi, dan rekan-rekan jika melihat saya melakukan kesalahan lagi, tolong dikoreksi secara langsung atau lewat WA dan sebagainya. Itu jauh lebih enak, jauh lebih tenang dibandingkan kita melakukan kesalahan tapi kemudian ya pura-pura tidak memiliki sesuatu yang menjadi ganjalan. Jangan seperti kentut, Mas. Kalau kentut kan kita sibuk ngurusi kentut orang, dicari siapa yang kentut, tapi kalau dianya kentut nggak pernah ngaku. Dan dunia kentut itu kan gitu. Yang paling susah dicari orang kentut. Kenapa? Karena yang kentutnya juga ikut nyari. Iya, Masya Allah. Jadi kita teh sibuk ngurusi orang gitu ya. Masya Allah. Di antaranya untuk minta maaf juga, standarnya harus spesifik, Mas. Harus jelas kesalahannya apa. Jadi jangan saya minta maaf model lebaran gitu. Satu sisi bagus, tapi sisi lain kalau yang lebih fokus, minta maaf ke istri, minta maaf Bapak suka pulang malam, nggak ngasih kabar. Lebih spesifik, ini lebih fokus, lebih bagus lagi. Siap, Ini dari Pak Yudhistira ya, Indra Prasa. Oh iya, Indra Prasa, terima kasih ya, tadi saya lupa. Dari Bu Peggy ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, pemimpin itu melayani kaumnya. Bila hal ini sudah dilakukan dengan baik, namun kaumnya ada yang ngelunjak, begitu ya bahasanya, maaf. Dia main belakang dan suka menjelek-jelekan pemimpinnya. Dan dia juga buat kondisi kerja tidak nyaman bagi timnya. Nah, kalau kondisi seperti itu, apakah pemimpin tersebut wajar bila meng-cut off si kaum yang melunjak tersebut? Apakah baik tindakan tersebut, Ustaz? Silakan, Kak. Oh, ini urusan Mas Gatot, kenapa pindahin ke saya? Mas Gatot mah gitu ya. Baik, siap. Kalau yang ringan-ringan dijawab oleh dirinya, kalau yang berat nanyakan ke saya. Itulah saya campur aduk karena sebagai host juga. Baik, Ibu. Jadi begini, kalau kita ingin memberhentikan seseorang, memberikan punishment, itu yang paling utama adalah kita buat aturannya dulu. Aturan yang jelas dipahaminya oleh semua tim kita. Dan mereka mengerti betul terhadap konsekuensi kalau misalnya melanggar aturan. Jadi kalau misalnya ini bermain di belakang, kemudian suka menjelek-jelekkan, itu menjadi bagian yang ada di aturan komunitas atau perusahaan, dan itu sudah dipahami secara detail, secara jelas oleh anggotanya. Nah, faktor yang kedua setelah aturan adalah ini ditegakkan secara adil, menyeluruh, tidak hanya sebatas yang timnya saja, tapi juga pemimpinnya ataupun atasan-atasannya juga berlaku. Sehingga kalau misalnya aturannya itu ditegakkan secara adil, maka saat mengambil keputusan meng-cut off ataupun memberhentikan ataupun merumahkan, nah tim kita yang melakukan seperti ini, mereka tahu betul bahwa mereka dikeluarkan itu bukan karena kita, namun karena kesalahannya sendiri. Jadi kalau misalnya mereka berbuat tidak baik, maka sebenarnya mereka mengeluarkan dirinya sendiri. Kurang lebih begitu yang saya pahami. Ada tambahan? Dan Silakan. harus bagusnya sih menyadari, Mas, orang yang berbuat salahnya. Jadi mengeluarkan benar, jadi dia mengeluarkan dirinya sendiri. Model banyak pemain sepak bola juga yang nggak menyadari. Padahal kalau mau jujur mah ada dalam hati gitu, ada perasaan balas dendam, ingin nengkas, ingin menzolimi. Yang paling bagus mah adalah dia menyadari kekurangannya. Jadi pada saat menghukumnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dulu saya pernah jadi dosen, Mas, izin Allah, karunia Allah. Jadi pada saat pertama bertemu teh, di samping ta'aruf dan juga membuat aturan bersama. Misalnya kalau telat, sedekah berapa ribu, termasuk saya juga. Jadi menarik. Jadi yang telat dia udah tahu apa yang harus dilakukan pada saat dia telat.
karena dibuat aturan bersama. Nah, salah satunya seperti begitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Satu lagi ya, sebelum kita Ya. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya bagaimana menegur yang baik ketika melihat staf menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dari Budian Ekasari. Silakan A. Oh, ke saya lagi. Jadi kalau saran saya sih pertama pada saat ada pertemuan umum dulu tapi jangan disebutkan si A si B-nya. Ini adalah amanah, ini adalah barang milik perusahaan. Barang perusahaan sama dengan barang milik pemegang saham. Kalau koperasi ini adalah barang-barang milik anggota. Kita nggak punya hak untuk menggunakan sekehendak dirinya. Itu dulu, kemudian dikategorikan yang amanah yang seperti apa. Tapi kalau masih berlaku, masih berlanjut kesalahannya, diajak dialog, mengingatkan, tapi berdua, jangan di depan umum. Berdua mohon maaf sekali. Saya dengan izin Allah melihat ada barang pada saat bertamu, barang-barang kantor ada di rumah, jam dinding, gayung, kursi, kemudian taplak, gordeng, kunci pintu. Jadi mohon maaf. Nah, biasanya kan gitu Mas, kalau barang-barang kantor yang dibawa ke rumah, pada saat ada tamu kantor, pada stres dianya, kalau ketahuan. Nah, jadi mengingatkan watawasobil haq, watawasobil sob, tapi dengan kasih sayang bukan karena kebencian. Nah, ini yang penting banget. Kalau sudah benci nanti nggak enak suasana hatinya. Alhamdulillah. Tidak terasa nih A, jam 6:01. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih dan semoga apa yang kita bahas, yang kita diskusikan, walaupun dengan kesederhanaan tadi bisa bermanfaat buat kita bersama, dan kita akhiri membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, alhamdulillah. Sudah selesai nih, formalnya. Ya. Kang Awe di mana Kang Awe teh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suryani. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah.
Jangan lupa, sobilah sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.